saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan judul Sekolah Kehidupan yang terambil dari Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai dengan 62, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kami. Pada kesempatan yang berbahagia pada sore hari ini Tuhan, kami rindu kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk menasihati kami, untuk mengajar kami dengan kebenaran yang Engkau berikan yang benar-benar untuk kami mengerti, menjadi orang yang percaya kepada Engkau. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami pewahyuan-Mu, apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami pada sore hari ini, dan Engkau memberkati umat-Mu yang saat ini yang sedang mendengar siaran ini Bapa. Berkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya pemberitaan firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada kita pada sore hari ini yang terambil dari Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai dengan 62. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop adalah hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, betapa ngerinya kebenaran firman Tuhan ini kalau kita benar-benar mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ini dengan hal untuk mengikuti Dia. Tidak semudah apa yang kita sering pikirkan, apa yang kita pahami selama ini bahwa ikut Yesus itu sangat mudah. Tidak seperti itu Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Ikut Yesus itu sangat mahal harga yang harus kita bayar. Tidak semudah seperti apa yang kita sering pikirkan, yang kita sering rasakan dan kita katakan ikut Yesus, yang penting kita percaya Yesus selamat. Ternyata Bapak Ibu, kita melihat hari-hari sekarang ini bahwa kita melewati kebenaran firman Tuhan, hal mengikuti Yesus itu. Kita harus meninggalkan segala sesuatu. Kita harus ikut Yesus, kita utamakan Dia di dalam setiap kehidupan. Kita tidak boleh mengabaikan, menyepelekan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yesuslah segalanya dalam kehidupan kita. Dia adalah raja di atas segala raja, yang tidak kita boleh meremehkan Dia. Kita sering berkata, "Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku menghormati Engkau." Artinya mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan itu yang bagaimana Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya akan memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu saudari yang selama ini pemahaman kita bahwa mengikuti Yesus itu sangat mudah. Tidak seperti itu. Mengikuti Yesus harga yang dibayar mahal Bapak Ibu.
Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita benar-benar mau mengikuti Tuhan Yesus, harga yang dibayar tidak mudah Bapak Ibu, ya, yaitu kita harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Mungkin hal ini baru Bapak Ibu dengar, ya, Tuhan Yesus turun ke dunia ini. Inilah tujuannya, yaitu mengembalikan kerancangannya yang semula, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Di Roma 8 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya, mengembalikan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ayat yang ke-29 itu untuk kita dibentuk untuk serupa dengan gambarannya, supaya kita menjadi yang sulung di antara segala yang sulung. Itu tujuannya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari, sekolah kehidupan yang saya berikan judul pada saat hari ini adalah sekolah kehidupan itu untuk kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ya. Tapi kebanyakan kita, kalau kita sudah ke gereja setiap minggu, kita sudah berdoa pagi, ya, bangun tidur kita sudah berdoa, makan kita berdoa, kita sudah menganggap kita sudah benar menjadi orang Kristen. Saudaraku yang kekasih, kita belum benar Bapak Ibu Saudari. Yang benar adalah yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, hal mengikuti Tuhan Yesus itu. Ayat yang ke-55 mengatakan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus sendiri memberikan contoh teladan bagi kita bahwa Yesus pun turun ke dunia, ya. Dia benar-benar melakukan tugas yang diperintahkan, yang diberikan oleh Bapa untuk dia melaksanakan ketaatannya selama dia ada di dunia ini. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Ya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, tidak mudah kita mengatakan kita orang Kristen, tapi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini, saya percaya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya minta kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan hikmat, pengertian kepada kita, bagaimana seharusnya kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita berkenan Bapak Ibu, supaya nanti kelak saat kita menutup mata kita didapati adalah orang-orang yang berkenan, yang Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tidak cukup hanya kita menjadi anggota gereja, kita menjadi orang Kristen, kemudian kita kalau mati pasti masuk surga. Tidak Bapak Ibu, kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Apa yang kita lakukan baik atau jahat, Bapak Ibu, kita akan mempertanggungjawabkan di tahta pengadilannya. Apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Sebab itu firman Tuhan yang mengatakan, judul dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini, yaitu kita harus dimuridkan, yaitu sekolah kehidupan. Firman Tuhan mengatakan, jadikanlah segala bangsa murid. Ya, artinya Bapak Ibu, kita harus dimuridkan. Kita harus melewati yang namanya sekolah kehidupan, yaitu melewati masalah-masalah hidup kita, untuk kita diproses, untuk kita dibentuk, digarap oleh Tuhan, supaya kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Inilah tujuan kekristenan, inilah inti kekristenan yang Tuhan rela turun ke dunia untuk mengembalikan kerancangannya yang sempurna. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, mari dengan kerendahan hati kita membuka hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan pengertian bagi Tuhan, supaya kita menerima kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar. Karena selama ini Bapak Ibu, kita menganggap kekristenan itu sangat mudah.
Tidak, Bapak Ibu. Kekristenan itu mahal. Firman Tuhan juga mengatakan, kalau kita tidak melebihi dari orang Farisi dan orang ahli Taurat, itulah kekristenan. Kita harus melebihi dari ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sangat sulit, sangat susah, berat mengikuti Yesus. Tidak mudah. Tapi kalau kita datang dengan segala kerendahan hati, kita pasti bisa melakukan apa yang Tuhan katakan ini. Seperti Tuhan Yesus berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kita hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Itulah orang Kristen. Supaya nanti kita di tahta pengadilannya, kita tidak akan gemetar berdiri di tahta pengadilannya, karena kita sudah siap, karena sudah mulai saat hari ini kebenaran itu sudah kita praktekkan dalam kehidupan ini. Inilah makananku, kata Tuhan Yesus, melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan, kata Tuhan Yesus, ini yaitu tiap hari, setiap detik, menit, ya, jam, hari lepas hari, inilah makanan kita, melakukan kehendaknya. Artinya kita harus menyelidiki hidup kita, apakah hidup kita sudah benar-benar menyukakan Tuhan, menyenangkan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudari, jangan kita sibuk dengan urusan-urusan yang tidak penting. Kebanyakan orang tidak memusingkan kehidupan yang Tuhan kehendaki. Sebab itu kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, berita sukacita bagi kita, untuk kita dikembalikan untuk kerancangannya yang semula, yaitu serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Inilah kekristenan, inilah inti kekristenan. Bapak Ibu, tidak mudah. Saya percaya bagi kita hari ini, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, masa sesulit itu? Yang penting kan kita percaya. Yang penting kita percaya Yesus kita selamat. Tidak cukup percaya, Bapak Ibu. Kita harus mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Kita harus meneladani Yesus. Kita harus memiliki karakter Yesus di dalam kehidupan ini. Supaya inilah yang Tuhan kehendaki. Supaya kehidupan kekristenan ini terpancar dalam kehidupan ini. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, jadilah terang, jadilah garam. Bapak Ibu, pada kesempatan berbahagia hari ini, mari kita masing-masing mengoreksi diri kita. Sudahkah hidup kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan sudah teladani dalam kehidupan ini? Tapi kalau Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan hari ini mungkin mengatakan, kami tidak tahu kebenaran ini, kami baru mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Inilah berkat buat Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara pada kesempatan hari ini. Tuhan memberikan sesuatu bagi kita untuk kita benar-benar melakukan apa yang Dia kehendaki, supaya kita tidak ditolak, Bapak Ibu. Kita pasti mati. Kita pasti mati. Bapak Ibu Saudari, kita mati kemana? Kalau kita benar-benar sudah melakukan kehendaknya selama kita ada di dunia ini, kita pasti disediakan tempat di surga, Bapak Ibu. Kalau kita belum melakukan apa yang Dia kehendaki, di kerajaan surga itu adalah orang yang melakukan kehendaknya, orang yang sudah dibentuk oleh Tuhan serupa seperti Tuhan, sempurna seperti Bapa. Kalau kita belum, kita tidak akan ada di sana, dan Tuhan tidak pernah kenal kita. Sebab itu ada firman Tuhan, aku tidak pernah kenal engkau, nyah engkau, aku tidak pernah kenal engkau. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki selama kita ada di dunia ini. Sebab itu pada kesempatan hari ini, berita sukacita yang Tuhan berikan kepada kita,
untuk kita melakukan, tidak terlambat Bapak Ibu. Mulai saat hari ini, dengan standar kita masing-masing, kita mulai, Tuhan, ampuni aku. Mungkin selama ini hidupku tidak menyenangkan Engkau, hidupku menyakiti hatimu, dan aku tidak peduli dengan Engkau. Dan Kau berdoa kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, tuntun aku Tuhan, bimbing aku, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kuperbuat dalam kehidupan. Sebelum tadi kebenaran firman Tuhan disampaikan, pujian saya yang mengatakan, dulu seperti bejana yang tidak tahu arah kemana. Tapi oleh karena kebenaran firman Tuhan ini, saya mengerti dan saya memperbaiki hidup saya. Saya dibentuk bejana ini sehingga Tuhan memberikan sesuatu, kehidupan yang berharga, kehidupan yang memiliki masa depan Bapak Ibu. Dulu saya menjadi orang Kristen, tidak tahu tujuannya kemana. Puji Tuhan, oleh karena kebenaran firman Tuhan ini yang disingkapkan kepada saya, sehingga saya bersyukur kepada Tuhan. Anugerah yang luar biasa, melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Inilah berkat yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ini adalah berkat yang sesungguhnya. Sebab itu kebenaran firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagi. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan sibuk dengan urusan-urusan yang ada di dunia ini. Jangan khawatir. Firman Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan surga, cari dulu kebenarannya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kita harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Artinya mudah, kelihatannya sederhana, tapi sulit untuk dipraktikkan dalam kehidupan ini. Kalau Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ada yang menyakiti hatimu, ya, ada yang melukai hatimu. Mampukah engkau mengampuni orang yang bersalah kepada engkau? Kalau hari ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, masih ada kepahitan, sulit untuk mengampuni Bapak Ibu, tidak mungkin saudara melakukan kehendaknya. Ya, inilah yang dikatakan kita harus mengampuni orang yang bersalah. Inilah yang dikatakan kita melakukan kehendaknya. Salah satu contoh, ya, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Kalau orang menjahati kita, kita memberkati mereka. Inilah yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain, kita belum melakukan kehendaknya. Kalau kita mati, Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal engkau, menyah engkau, karena engkau tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Sebab itu Bapak Ibu, masih ada kesempatan bagi kita selama kita ada di dunia ini, untuk kita benar-benar memperbaiki hidup kita, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa saja hal-hal yang kecil, mungkin sesuatu sifat kita yang hari-hari ini yang kita seenaknya hidup ceroboh, sesuka hati, tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Mari mulai saat hari ini Bapak Ibu, tidak terlambat bagi kita untuk memperbaiki diri. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku benar-benar mengasihi Engkau, menghormati Engkau dalam kehidupan. Artinya mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, yaitu dengan sikap hidup kita yang benar, sikap hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak menyakiti hati Tuhan. Kalau hari-hari ini hidup kita menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan, kita boleh berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku cinta kepada Engkau. Itu cuma munafik, itu cuma bohong, itu cuma di mulut. Artinya mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, melewati perbuatan kita, melewati sikap hidup kita. Itulah yang dikatakan kita mengasihi Tuhan, kita menghormati Tuhan. Itulah pujian yang harum didengar, penyembahan kita yang harum yang didengar oleh Tuhan. Inilah yang Tuhan katakan, anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi kalau kita belum, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah kenal engkau.
Tuhan tidak menerima saat kita memuliakan Tuhan di gereja. Kita katakan, aku memuji Engkau, aku mau cinta Engkau selamanya. Cuma di mulut, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan kita mengasihi Tuhan, kita menghormati Tuhan. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Semoga kita diberkati Bapak Ibu Saudara. Semoga kita dibukakan oleh Tuhan kebenaran ini dan kita mulai melakukannya mulai saat hari ini. Keadaan dunia hari-hari ini tidak semakin membaik Bapak Ibu. Keadaan dunia ini, Bapak Ibu jangan berharap keadaan dunia ini membaik. Kita lihat hari-hari ini keadaan dunia bukan tambah baik. Di mana-mana terjadi sesuatu yang mengerikan, yang membuat kita tidak aman tinggal di dunia ini. Sebab itu kita sementara tinggal di dunia ini Bapak Ibu. Tempat kita yang sesungguhnya adalah di langit baru dan bumi baru, yaitu Yerusalem baru. Itulah tempat kita yang Tuhan katakan Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Sebab itu di dunia ini tempat kita sementara. Kalau di firman Tuhan katakan cuma 70 tahun habis itu Bapak Ibu, kita menderita. Nah kalau kita tahu kita sementara tinggal di dunia ini, apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita harapkan di dunia ini? Ya, kebenaran firman Tuhan hari ini benar-benar kebenaran yang benar-benar benar. Firman ini hidup. Kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Allah hidup. Kita menyembah Dia, kita memuliakan Allah yang hidup, Allah yang maha hadir. Dia tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di dunia ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau kita tahu kita sementara ada di dunia ini, mari kita sadar, kita berbalik kepada Tuhan dan kita mulai melakukan apa yang Dia kehendaki. Sederhana. Tidak cukup orang berkata kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, pelayanan di mana-mana. Tidak salah itu Bapak Ibu. Yang utama yang Tuhan kehendaki itu carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Yaitu mencari kebenaran, yaitu hidup kita harus benar dulu Bapak Ibu. Sudahkah kita hidup berkenan sama Tuhan? Itu tadi. Kalau kita masih menyakiti hati orang, kita bertobat. Kita suka ngomongin orang, kita bertobat. Kita sering berpikir yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan, kita harus bertobat. Sebab itu kita harus punya pikiran seperti Kristus, punya perasaan seperti Kristus. Baru Bapak Ibu, kita benar-benar menjadi orang Kristen yang benar-benar. Bukan kekristenan yang abal-abal, bukan kekristenan yang palsu. Banyak orang hari ini mengatakan Kristen. Bagaimana menjadi orang Kristen? Menjadi orang Kristen yang benar adalah perbuatan, sikap hati. Kita harus seperti Kristus yang sudah meneladani di dalam kehidupannya. Dia rela menderita ke dunia ini. Sebenarnya apa? Untuk memberi contoh teladan untuk kita. Dia turun ke dunia ini, mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia seperti saya dan saudara. Maksudnya apa? Supaya kita mencontohi yang Dia teladan. Dia bisa, kita pun bisa. Sebab itu Tuhan katakan, aku menang, kamu pun menang. Bisa, cuman kita katakan, oh itu hanya Tuhan Yesus yang bisa lakukan. Tidak Bapak Ibu. Kita harus melakukan ini. Kalau kita tidak melakukan ini, kita akan ditolak. Kita tidak akan dikenal oleh Tuhan. Benar saya katakan kepada Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Selama ada kesempatan hari ini, kebenaran yang benar-benar benar, yang mungkin selama ini kita tidak pernah dengar. Tapi pada kesempatan hari ini, kebenaran ini berita baik bagi kita. Inilah kebenaran yang sungguh-sungguh yang harus kita praktekkan dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari
Kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan pada sore hari ini melewati kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan bagi kami, untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen, yang sesuai melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami mengucap syukur, Tuhan. Kami tahu untuk melakukan apa yang Kau kehendaki itu tidak mudah, sulit. Tapi Engkau berkata, tidak ada yang mustahil bagi. Tolong kami, Tuhan. Tolong umat-umat. Tolong saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini, Tuhan. Engkau menjamah mereka. Engkau menjamah mereka, Tuhan. Engkau menyingkapkan kebenaran bagi mereka. Tuhan, Kau melihat mereka saat hari ini. Siapapun yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini, Tuhan, dimanapun mereka berada saat hari ini, saudaraku yang kekasih, kalau engkau mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, saudara angkat kedua tanganmu, tanda engkau merendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan. Engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Kalau ini kebenaran yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami, kami rindu untuk melakukannya, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini. Kami tidak mau ditolak oleh Tuhan. Kami tidak mau nanti di tahta pengadilan-Mu, Tuhan, Engkau tidak mengenal kami. Sebab itu, Tuhan, tolong kami. Tolong kami, jamah setiap mereka yang mendengar pada saat hari ini, Tuhan. Bukakan pemahaman, pengertian yang selama ini yang terselubung. Tuhan, singkapkan. Singkapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menutupi pemahaman kami, pemikiran kami tentang kebenaran-Mu yang benar-benar, Tuhan, di dalam kehidupan kami, yang menutup kami pada saat hari ini. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun hari ini yang mendengarkan berita ini, kami percaya Tuhan menjamah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab itu rendahkan hatimu. Tuhan menjamah engkau. Tuhan menjamah engkau. Tuhan menjamah engkau. Tuhan berbicara kepada engkau. Ora patakaya ralamas. Tuhan menjamah engkau. Tuhan menjamah engkau. Tuhan memberkati engkau dengan kebenarannya yang benar-benar benar. Terima kasih, Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerima.